Halo, selamat datang di channel Sketsa Trading. Pada kali ini saya akan membahas sketsa dari market Ethereum atau ETH USDT di sini. Nah, time frame-nya saya menggunakan monthly di sini ya. Kita coba lihat secara globalnya dahulu seperti biasa. Oke, di sini ETH atau Ethereum ini naik cukup banyak juga ya. Pada waktu itu dia berapa ini masih di harga 100 itu. Ya masih di harga 100-an begitu ya. Nah, kemudian dia naik sampai ke harga berapa ini? 4.800 begitu ya. Nah, dia 4.800. Dan ini cukup banyak juga, berapa persen itu ya, cukup banyak sekali itu. Nah, kemudian ada siklus market bearish di sini dan turun sampai di harga 900 ya. Ya, 900-an di sini. Nah, 800 malah ya. Ya, di sini kemudian jadi bantul-bantul lagi sekarang ini ya. Di area ini ya, di dalam area ini dia bantul-bantul ya di dalam sini. Oke, dan ini yang terakhir candlenya kita lihat di sini, candlenya bullish ya. Kalau ada candle doji di sini spinner seperti ini ya. Nah, kemudian bullish naik. Oke, yang kita mau tahu adalah ini candle bullishnya ini sudah mentok atau masih mau bisa naik lagi ini ya. Dan naik lagi ini kira-kira mau kemana ya, sampai di mana kira-kira naiknya ya, seperti itu. Jadi itu yang akan kita lihat dengan menggunakan sketsa itu. Dari sini saya menggunakan Fibonacci retracement. Untuk Fibonacci retracement itu kita perlu dua titik ya. Nah, titik yang di atas dan titik yang ada di bawah. Nah, kira-kira kita mau menggunakan titik yang mana ini? Nah, itu bisa jadi kita pakai titik terendahnya di sini dan titik tertingginya ada di sini ya. Nah, itu bisa, atau titik tertingginya di sini, terendahnya di sini, itu juga bisa. Atau terendahnya di sini dan tingginya di sini, itu juga bisa. Atau tertingginya di sini, terendahnya di sini, nah itu juga bisa juga. Nah, jadi yang mana? Ya, ini biasanya kalau untuk pemula bingung yang mana ini ya. Saya harus tariknya dari mana? Ya, dari mana ke mana ya? Terendahnya mana? Tertingginya mana? Bingung juga ya. Nah, kalau bagi saya, kalau dari sini sih agak kejauhan ya, karena ini sudah tahun 2020 ya, udah lama sekali ya. Jadi saya tidak menggunakan yang di sini. Saya tariknya yang ini aja, yang siklus bearish yang terakhir di sini, yang panjang sekali ini ya. Ini kan sekarang ada di dalamnya, jadi saya pakai yang ini itu ya. Coba kita tambah ya. Kita deh kalau tertingginya saya taruh, letakkan di sini kurang lebih ya. Kemudian ini terendahnya saya ambil yang kakinya di sini. Kurang lebih tunggu. Kurang lebih di sini lah ya. Tertingginya di sini, terendahnya di bawah di sini. Nah, ya bisa lihat ya. Coba dicek di level 786 ini, ternyata betul dia pantun ya. Ada kaki di sini. Terus kemudian coba cek ke sini kakinya ya. Seperti ini.
ada bandol-bandol di sini 2, 3, 6 di sini. Oke, kemudian ada lagi di sini bandol gitu ya. Kemudian di sini juga ada bodi di sini ya. Oke. Jadi saya rasa di sini cukup oke ya, untuk dijadikan tujuan tertinggi dan terendahnya. Tapi semisal contoh ya, oh ya sama ini, coba cek di sini, ini kaki-kaki di sini ya, di level 50 ini, kaki-kaki di sini, dan ini ada kaki lagi juga tapi belum kena, sampai kena, ya sini. Nah, coba saya misalkan pindah, ya saya coba misalkan kaki ini nggak pakai di situ, saya intinya misalkan pakai yang di sini yang kaki ini ya, di situ yang kaki ini. Kalau untuk yang tandanya tetap sama ya di sana. Nah, sumpama saya rubah di sini, ternyata coba cek kaki-kakinya ini, ya, nah di sini kaki-kakinya ini sama. Kayak ada mantul juga ya, kena gitaris, dan di sini juga sama nggak kena, gitu ya, yang untuk yang ini. Jadi kira di level ini, yang memang ada tahanan di sini, di level ini. Kalau di sini, yang kita lihat di harga 2873 ya, 2873 ya, 2873. Misalkan saya ini rubah, ya kembalikan ke yang tadi. Oke, bentar. Nah, kebanyakan. Sini. Ini di level 2879. Jadi 2873 ini 2879 ya, beda tipis. Ya, berarti kira-kira memang betul kira-kira di sini ini ada tahanan gitu ya. Jadi antara mau tarik tertingginya di sini atau tertingginya di sini, itu ternyata di garis ini itu ada tahanan gitu ya. Ada level Fibonacci di area-area sini. Jadi saya kira ini adalah area tahanan gitu ya, di area sini. Oleh karena itu harga akan sekarang ada di sini nih ya. Nah, ini kemungkinan masih bisa naik lagi sampai di area ini ya, di area 2873, 2879 di sini atau 2880 gitu ya. Nah, sedangkan harga sekarang kan ada di 2.600, jadi ini masih bisa lari ke 2.800 gitu ya. Oke, nah saya pakai yang ini aja ya, yang titik tingginya di sini. Kenapa? Karena ini ya, ini ada pantul di sini. Sementara kalau misalkan saya ini nggak kena ini ya, ini nggak kena itu ya, jadi saya lebih valid mungkin pakai yang ini. Bentar ya. Ya, aku udah di sini lah ya. Oke. Ya, area ini ya. Pokoknya di kaki-kakinya inilah ya. Ini harusnya juga naik ya, di area kaki-kakinya di sini. Kayaknya masih bisa ada potensi naik lagi gitu ya. Nah, misalkan nih contoh, oh ya sebelumnya itu, nah di sini ya, kita lihat Fibonacci-nya di sini juga pas nih, di 236 ini selain kakinya ini juga ada di sini. Nah ini kan patah gitu ya, patahnya juga pasti garis Fibonacci pindah gender, kemudian ini turun pin gitu ya, naik lagi juga. Tutup penjennya juga di area-area di sini, di garis Fibonacci. Nah ini kemudian baru naik lagi di sini. Jadi ini adalah seperti memang benar-benar ada level di sini yang area tahanan di sini itu. Makanya saya menggunakan titik tertingginya di sini, terendahnya di sini, yang bukan yang ada di sini tadi ya. Karena ini tadi ya ada dua ini ya, lebih akurat di sini, lebih cocok sepertinya yang ini kalau pakai yang ini. Jadi itu cara bisa pilih kalau misalkan menarik garis Fibonacci, kira-kira mana yang
lebih cocok, lebih pas ya, yang pantulannya tapi bisa lebih pas di garis Fibonacci-nya. Ya, oke. Nah, semisalkan contoh saya ubah tanggal ini ke weekly ya, dan saya coba ubah ke weekly, ini sudah saya siapkan di tab berikutnya. Nah, ini time frame weekly ya, di sini card-nya. Dan kita bisa lihat Fibonacci-nya di sini. Nah, ini pergerakan dari weekly ya. Nah, kalau kita analisa pergerakan dari weekly, kemungkinan ini candle yang terakhir ini ya, dalam minggu ini sepertinya ini kan sudah bullish ya, naik. Kemudian ini ada candle doji di sini. Kemungkinan ini bisa jadikan bullish lagi, dan targetnya memang ya di sini ya, di garis Fibonacci yang ini yang di harga 2870 79 ya, kurang lebih di sini ya, di kaki-kakinya yang ya, jadi kelihatan yang di sini sekarang. Oke. Nah, kemudian ini bisa setelah mencapai sini ya kan, misalkan yaitu ternyata nanti bisa bertahan nih, candle bullish-nya bisa closing di harga-harga ini, harga Fibonacci ini, garis Fibonacci di sini. Nah, kalau dia bisa seperti itu, kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Targetnya adalah di sini nih, di next di garis Fibonacci berikutnya, dia di 3.347 atau 3.350-an ya, bisa jadi ke sini kalau ternyata nanti closingnya ada di sini ya, closing candlenya weekly ini bisa bertahan di sini. Oke. Nah, mungkin setelah itu, setelah naik sampai di sini, dia bisa turun lagi dulu sampai di Fibonacci di sini lagi ya. Berikutnya bisa lagi dia pantul naik atau turun lagi sampai di sini ya, dan lagi sampai di sini. Dan ini ya, saya lihat di sini ada tahanan ya, ada candle di sini yang saya pasang garislah coba. Dan di garis ini, nah ini pas kaki-kakinya ya, coba lihat nih kaki-kakinya di sini ya, dengan di sini. Nah, sepertinya di sini juga ada tahanan. Nah, kaki-kaki di sini ya. Jadi kemungkinan nanti dia akan turun misalkan sampai di sini. Kemungkinan dia bisa turun sampai di sini lagi. Jadi dari atas ini turun ke bawah ini. Nah, inilah mungkin yang market ya, mungkin yang marketnya nanti dari sini ya turun lagi ke bawah. Atau misalkan di sini dia masih naik lagi sekian, turun lagi ke bawah. Jadi nanti seroknya atau targetnya untuk bear market, saya perkirakan ada di sini. Ya, kalau nanti setelah siklus bullish ini selesai, ya, dia akan turun sampai di sini, gitu ya. Tapi yang awal-awal dia pasti akan di sini, pantul dulu di sini. Nah, kemudian nanti kalau turun lagi sampai di sini, jadi bisa serong nih. Umpama harga di sini kita bisa serong, ambil take profit kalau misalkan dia naik, ya. Setelah take profit tunggu lagi. Tunggu di mana? Di sini atau di sini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, yang pasti kalau saya lihat di sini bisa menjadi candle bullish, dan targetnya masih belum kena ini ya, targetnya di sini di 2.800-an ya. Kemudian baru kita lihat apakah closingnya bisa di area ini atau malah ada lagi ke sini, kita jadi candle doji lagi, bisa jadi juga ya. Nah, tapi seumpama dia bisa bertahan di sini, kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Maka dari itu kita lihat aja nanti kira-kira penutupan weekly ini bagaimana. Itu akan menentukan pergerakan berikutnya juga, apakah naik sampai di sini atau koreksi dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.